Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya selalu semangat melaksanakan aktivitas kita setiap hari. Nah, saya Muhammad Ridwan, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Negeri Impres 163 Bontopano, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Dengan fasilitator saya, Bapak Haji Sawir SPD MPD, dan pengajar praktek saya, Bapak Andi Harur SPD. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun video ini merupakan tugas dari modul 1.1 yaitu 1.1.A.8. Nah, sekarang saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid atau peserta didik sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya percaya bahwa peserta didik itu bagaikan kertas kosong, sehingga saya sebagai seorang guru bebas memberikan coretan-coretan pada kertas tersebut sesuai dengan keinginan saya. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa peserta didik itu adalah objek pembelajaran, sementara saya, gurunya, adalah sumber belajar yang paling penting bagi mereka. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa peserta didik harus menguasai semua materi sesuai target kurikulum. Kemudian yang keempat, saya percaya bahwa peserta didik itu lebih menyukai guru yang dominan dalam pembelajaran. Sedangkan yang saya percaya tentang pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran yang saya laksanakan menggunakan pendekatan, metode, dan model-model pembelajaran sudah tepat. Namun, saya sering tidak memperhatikan bakat, minat, dan keunikan-keunikan dari masing-masing peserta didik saya. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu dikatakan berhasil apabila peserta didik sudah mampu menguasai semua materi sesuai dengan target kurikulum. Kemudian yang ketiga, kadangkala saya lebih mengutamakan kognitif anak atau peserta didik dibandingkan aspek-aspek yang lain seperti keterampilan dan karakter peserta didik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang saya berikan hanya sebatas transfer ilmu, sehingga peran saya sebagai seorang guru lebih dominan dibandingkan peserta didik saya atau teacher center yang menuntut peserta didik menguasai materi ajar yang saya berikan. Setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, maka terjadi perubahan pemikiran saya tentang peserta didik dan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, peserta didik bukanlah kertas kosong. Mereka memiliki minat dan bakat tersendiri, sedangkan guru berperan menuntun mereka menjadi versi terbaik dari dirinya. Kemudian yang kedua, peserta didik adalah subjek pembelajaran, sedangkan saya sebagai seorang guru berperan sebagai fasilitator, mentor, ataupun rekan bagi peserta didik. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik atau guru, saya harus membuat suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan dengan tetap berpihak pada peserta didik.
Kemudian yang keempat, sebagai seorang guru, saya harus memberikan kebebasan pada anak untuk berpikir dan berkreasi dengan tetap memberi panduan atau tuntunan. Yang kelima, sebagai seorang pendidik atau guru, saya harus selalu menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang ingin saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak hilang nilai-nilai budayanya. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem AMO, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat, pembelajaran yang lebih mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang baik. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pendidikan tidak hanya mengutamakan akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian yang keempat, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.